Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya, dan selamat siang kepada teman-teman sekalian semuanya. Di sini pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu sebelum saya melakukan presentasi pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Vigo Noval Salsabil dengan NIM 13012134188. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas dari CLO3 dari kelompok saya, yaitu ada Vigo dan juga ada Ilham Yusroni. Lalu mungkin untuk presentasinya langsung saja. Di sini tugas yang diberikan dari dosen itu adalah berbentuk kita harus melakukan dua empat rekaman di lokasi yang berbeda-beda, dua di tempat sepi dan dua di tempat bising. Lalu setelah kita melakukan rekaman suara melewati aplikasi Piprox yang disarankan oleh dosen, kita mendapatkan filenya berbentuk GPS dan juga kita berbentuk rekaman suara audio seperti itu. Mungkin langsung saja ke soal yang pertama. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan. Saya di sini akan menjelaskan nomor 1 dan nomor 2. Untuk itu saya akan menjelaskan nomor 1 terlebih dahulu. Di sini untuk nomor 1 kita mendapatkan dua plot seperti ini. Ada plot dari sepi dan sepi 2. Di sini maksudnya sepi 1 itu lokasi pertama, sepi 2 itu lokasi kedua. Ini adalah sinyal audio pressure lokasi. Nah, untuk yang SPL ini yang direkam di dua lokasi berbeda, yaitu sepi 1 dan sepi 2. Lalu yang plot pertama menunjukkan data dari lokasi sepi 1 dengan koordinat seperti ini, latitude sekian dan longitude sekian. Di sini kita dapat melihat fluktuasi SPL yang cukup signifikan sepanjang waktu perekaman seperti ini. Lalu ada beberapa puncak juga yang menonjol seperti di sini, ada yang lebih dari minus 20, menunjukkan adanya peningkatan tekanan suara pada waktu-waktu tertentu. Lalu untuk yang sepi 2-nya dengan latitude longitude sekian, di sini pola yang terlihat di sini juga menunjukkan fluktuasi juga sama, namun dengan karakteristik yang sedikit berbeda dibandingkan dengan yang sepi 1 di atas seperti itu, karena terdapat puncak yang lebih tinggi lagi di sini menyentuh sampai di sini dia bisa sampai minus 20-nya seperti itu. Lalu jadi untuk keseluruhannya kedua plot ini memberikan gambar tentang variasi SPL-nya tersendiri di dua lokasi yang relatif sepi gitu. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan nantinya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan SPL-nya seperti itu. Untuk next untuk yang bising 2, bising 1 dan bising 2 di sini dengan plot SPL yang mempunyai bising 1 di sini dengan latitude longitude yang nomor-nomor sekian seperti ini. Di sini kita dapat melihat bahwa fluktuasi SPL yang lebih sering dan intens dibandingkan dengan lokasi sepi. Pola ini menunjukkan bahwa adanya suara di bagian plot ini. Suara itu adalah suara yang konstan dan bervariasi gitu. Untuk yang selanjutnya di sini untuk yang bising 2-nya tersendiri dengan latitude longitude-nya sekian. Di sini bisa kita lihat ya, fluktuasi di sini juga ya menunjukkan variasi yang cukup signifikan, tapi mungkin tidak sepadat yang di tempat bising 1 ataupun lokasi bising 1. Jadi kedua plot ini jadi memberikan wawasan kepada kita semua tentang karakteristik akustik dari lokasi yang lebih bising. Jadi untuk analisis lebih lanjutnya lagi dapat membantu kita memahami sumber kebisingan dan bagaimana mereka mempengaruhi lingkungan akustik di setiap lokasinya. Seperti itu. Lalu untuk soal yang 1B di sini, untuk yang 1B SPL pada titik tertentu sebagai sampling dan simpan pada tabel berikut. Di sini kita udah mencantumkan dari 4 lokasi latitude longitude-nya. Lalu kita menaruhkan juga nilai audio level detik ke-10 ini sekian. Misalnya kita ambil satu baris, contohnya lokasi pertama itu tuh di detik ke-10 dia audio itu menyentuh minus 46, tetapi nantinya kedepannya pada saat detik ke-230 itu dia mencapai minus 53 seperti itu. Langsung lanjut dulu. Untuk yang di sini bagian 1C. Nah, di sini kita juga memperlihatkan
sound pressure level at second. Jadi detik ke 10 kita tuh detik ke 10 dan di sini detik ke 230. Kita membuat beberapa bukan beberapa, dua peta di sini yang menjelaskan bahwa detik ke 10 dan 230. Bentar. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya SPL di sekitar kampus, yang mana? Yang ini SPL yang sekitar kampus. Di sini kan kita mengambil kawasannya Telkom University. Nah, menggunakan metode interpolasi inverse distance weighting atau disingkat IDW. Nah, peta ini menunjukkan distribusi SPL pada dua waktu yang berbeda, yaitu detik 10, contohnya yang di sini. Nah, untuk yang warna biru itu menunjukkan area dengan level tekanan suara yang lebih rendah seperti di sini. Ini eh, sekitar GKU. Lalu untuk yang sedangkan warna merah menunjukkan area dengan level tekanan suara yang lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi dari peta ini kita dapat melihat bahwa terdapat dua pusat kebisingan ya, yang signifikan yang mungkin berasal dari sumber suara tertentu di lokasi tersebut. Jadi untuk yang titik sensor juga yang ditandai dengan X menunjukkan lokasi penggunaan SPL. Di sini kita menggunakan codingannya untuk X tanda sebagai tandanya, sebagai titiknya seperti itu. Jadi untuk yang peta keduanya kurang lebih sama penjelasannya untuk yang pada detik ke 10. Jadi dengan membandingkan kedua peta ini ya kita dapat melihat gitu ya, menganalisis bagaimana level kebisingan pada tempat-tempat tertentu gitu. Jadi kita bisa tahu. Untuk yang jawaban nomor 2 seperti ini bisa nanti kita di attachment yang lain. Lalu mungkin kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2 seperti ini. Di sini kita melakukan perhitungan EDA ataupun data description terhadap dataset SPL. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat ya, tipe datanya yang tersedia pada data itu ada times, sound, source, dan tipe data objeknya. Jadi bisa kita lihat juga di sini ada mungkin beberapa tipe datanya yang dari kita sudah dapatkan dari aplikasi Piprox. Terus isi datanya juga bisa kita lihat, ini 5 baris pertama itu ada sekian sekian sekian. Dan juga ada yang none ya ternyata di sini. Lanjut. Untuk yang statistik deskriptif juga kurang lebih seperti ini. Jadi kita ada juga ya, ada count, ada mean, ada STD, ada mean. Di sini terbagi menjadi 3 kolom, yaitu ada time, sound pressure level, dan time diff-nya sendiri. Lalu lakukan juga untuk yang nomor 2, lakukan juga pengecekan terhadap frekuensi pengambilan data, berapa sampling rate dari smartphone Anda ketika melakukan pencuplikan. Dan setelah kita melakukan sampling ataupun perhitungannya, ternyata sampling rate itu dalam detik itu kita mendapatkan sekian, ada 0,1074380000192. Dan untuk sampling rate-nya dalam hitungan hertz itu ada 9,30769373 dan sekian 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 seperti itu. Untuk nomor selanjutnya, untuk yang nomor 3 dan nomor 4 mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya di video yang berbeda. Sebentar. 4. Oh, mungkin saya jawab dulu yang ini. Ternyata masih ada lagi. Lalu untuk yang bagian saya ingin menjelaskan table pada nomor yang 1C ini seperti ini. Ini adalah per pot of data by source-nya. Mungkin di sini kita membagi juga ada berdasarkan times dan sound pressure level. Kita langsung aja ke penjelasannya di sini. Jadi kami sudah membuat beberapa penjelasan. Jadi intinya itu adalah dari plot yang kita berikan di sini. Di sini kita dapat melakukan menganalisis visual data. Jadi untuk yang scatter plot kayak gini gitu ya, dan itu ada 4 bagian. Jadi antara waktu dan level tekanan suara. Jadi terlihat bahwa dari setiap sumber memiliki pola yang berbeda-beda. Misalnya yang sepi 1 dan sepi 2. Jadi tampak lebih terdistribusi secara acak dibandingkan dengan bising 1 dan bising 2-nya. Jadi yang menunjukkan pola lebih teratur dan mungkin lebih terpengaruh oleh faktor eksternal. Untuk yang adif-nya sendiri memeriksa stasioneritas. Jadi jika hasil uji gini menunjukkan bahwa
data tidak memiliki akar unit, jadi maka data tersebut stasioner. Jadi selain itu kita juga dapat memeriksa varians dari mean yang tadi sudah kita dapatkan juga ya dari setiap segmen waktunya. Jika varians dan mean tetap konstan, maka data dapat dianggap stasioner seperti itu. Jadi intinya kesimpulannya berdasarkan visualisasi yang tadi sudah kami tunjukkan di atas, jika pola dan statistik dasarnya atau maksudnya ini mean dan varians maaf dari SPL yang berubah seiring waktu, maka dataset tersebut tidak stasioner. Tetapi sebaliknya, jika pola dan statistik konsisten, maka dataset dapat dianggap stasioner seperti itu. Baik, penjelasan dari saya mungkin cukup sekian dari nomor 1 dan nomor 2-nya. Untuk nomor 3 dan nomor 4-nya akan dijelaskan oleh teman saya di berbeda videonya. Saya tutup saja presentasi kali ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.